Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk mengalami Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami pencerahan dan berikanlah kami hikmat untuk memahami kedalaman firman-Mu. Ya Roh Kudus, bantulah kami. Engkau menjadikan hati kami sebagai tempat yang paling layak untuk firman-Mu ditanamkan dan pada akhirnya berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 12 ayat 18-20. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 22 Agustus 2020. Aku membutuhkan kamu. Kadang kita mendengarkan ada ungkapan seperti ini. Di dunia sekarang, semangat rohani orang Kristen sangat tinggi. Tetapi pada saat yang sama, keakuan mereka juga semakin tinggi. Mereka mengagungkan penghargaan terhadap sesama. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga pembiak keegoisan. Ini kritik kepada cara hidup orang Kristen yang keliru. Saudara-saudaraku, hal seperti ini pernah dialami oleh jemaat di Korintus. Dan itu masuk dalam kehidupan bergereja sampai kini. Paulus menyorot perpecahan di Korintus yang pernah ada dan masih berpotensi ada. Ini disebabkan mereka dalam gereja tapi tidak menyadari kesatuan sebagai tubuh Kristus. Karena itu masih ada Yahudi, Yunani, orang merdeka, ada budak, padahal mereka telah dibaptis dalam satu roh. Saudara-saudara, memaknai gereja bisa dialami dalam dua sisi. Yang pertama, individu. Di teks kita mengatakan bahwa Paulus mengungkapkan Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ayat 18. Semua anggota tubuh diciptakannya khusus, unik, punya tempat dan tidak tergantikan posisi dan peranannya oleh anggota yang lain. Yang kedua, komunitas. Gereja adalah satu kesatuan, sebuah tim, dan individu adalah bagian daripada tim. Memang banyak anggota, tapi satu tubuh. Ayat 20. Menerima perbedaan dalam keberagaman adalah cara untuk terhindar dari perpecahan. Saudara-saudaraku, sebagai tubuh Kristus, kita semestinya merasa memiliki bagian yang sama dengan kehidupan orang lain dalam kehidupan bergereja. Menikmati perbedaan karunia-karunia yang dimiliki dipakai untuk membangun dan menghargai sesama, bukan untuk memegahkan diri apalagi untuk melecehkan orang lain. Karena gereja disusun di atas individu yang berbeda dan unik. Dan tiap individu itu sangat penting dan sangat dihargai oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, terkadang dalam kehidupan bergereja, ada yang merasa lebih besar, lebih punya kekuatan, dan bahkan merasa tidak membutuhkan orang lain lagi. Dan pada sisi yang lain, terkadang ada juga yang merasa tidak punya peran, lemah, dan merasa selalu tidak berharga. Itu semua adalah cara-cara hidup anggota tubuh Kristus yang tidak mencerminkan sebagaimana layaknya anggota tubuh Kristus. Dan itu tindakan meremehkan Allah. Saudara-saudara, gereja sebagai persekutuan tubuh Kristus diberi pelbagai karunia yang saling terkait, diikat oleh kasih Kristus, sehingga masing-masing bisa berkata, "Aku membutuhkan kamu." Kesadaran sebagai kesatuan tubuh Kristus di dalamnya ada interaksi, ada interrelasi, dan ada interkoneksi. Menjadikan gereja komunitas saling peduli, saling berbagi, care and share. Dan disitulah keunikan sekaligus menjadi kekuatan kita sebagai gereja Tuhan. Saudara-saudaraku, hal yang sangat sederhana untuk menguji diri sendiri bahwa apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah
gereja atau bagian daripada tubuh Kristus adalah ketika kita mampu menghargai, menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Dengan demikian, kita akan merasa selalu membutuhkan kehadiran orang lain dalam hidup kita. Dan dengan sikap ini, kita akan mampu hidup bersama. Terpujilah Tuhan Yesus yang adalah Kepala Gereja. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengarkan di pagi yang indah ini. Kami kembali diteguhkan bahwa kami adalah satu tubuh, pribadi-pribadi yang Tuhan susun dalam satu kesatuan sebagai gereja, punya kelemahan, kekurangan, punya keunikan masing-masing. Karena itu, teruslah tuntun kami Roh Kudus untuk kami saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lainnya, sebagai gambaran nyata bahwa kami adalah anggota-anggota tubuh Kristus, dan itu akan menjadi kekuatan kami untuk terus survive di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, lanjutkanlah pemeliharaan-Mu, kasih-Mu kepada kami sekalian, supaya kami terus berjalan dan terus memaknai perbedaan di dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.